Halo teman-teman semua, saat ini saya akan mencoba untuk mengilustrasikan contoh kasus maksimisasi utilitas ya. Jadi, misalnya kita punya sebuah fungsi utilitas, itu seperti ini. Utilitas dari mengonsumsi barang X dan Y adalah X pangkat alfa dikali Y pangkat beta, seperti itu. Nah, kalau teman-teman masih ingat, ini termasuk ke dalam specific preferences yang kita sebut dengan Cobb-Douglas utility function. Oke. Nah, terus kita ingin mencari berapakah X dan Y yang memaksimumkan utilitas jika eh, dia menghadapi kendala anggaran. Oke, di mana persamaan anggarannya itu kita asumsikan linear, yaitu M sama dengan PXX ditambah PYY. Ya, atau harga barang X dikali X ditambah harga barang Y kali Y. Jika teman-teman ada yang bingung dengan persamaan anggarannya, teman-teman bisa review ke PE Mikro. Oke, karena ini sudah kita pelajari tentang persamaan anggaran di pengantar ilmu ekonomi mikro. Nah, maka yang perlu kita lakukan adalah kita menggunakan Lagrange. Ya, kalau teman-teman masih ingat, Lagrange itu berarti kita masukkan terlebih dahulu objective functionnya ya. Objective functionnya itu X pangkat alpha dikali Y pangkat beta ditambah lambda dikali constraint-nya. Nah, kita bikin constraint-nya sama dengan 0. Jadi, M dikurang PXX dikurang PYY. Oke. Nah, langkah selanjutnya adalah kita membuat first order condition-nya. Nah, kita sudah tahu ya bahwa suatu fungsi itu mencapai titik maksimum atau minimum atau mencapai titik puncak ketika diturunkan eh, diturunkan atau turunan pertamanya itu sama dengan 0. Atau seperti ini, misalnya kita ingin mencari berapakah X yang memaksimumkan utilitas. Berarti kan kita menurunkan fungsi utility terhadap X sama dengan 0. Nah, karena di sini kita menghadapi persamaan optimisasi berkendala, maka kita turunkan si Lagrange ini terhadap X sama dengan 0, seperti itu. Oke. Hasilnya adalah alpha ya. Teman-teman masih ingat ini pakai aturan biasa aja ya. Pakai aturan apa namanya? Perkalian ya. Perkalian dan parsial jadinya alpha dikali X pangkat alpha kurang 1 dikali Y beta min PX lambda sama dengan 0, seperti itu. Ya, jadi ini adalah persamaan pertama. Oke. Nah, lalu yang kedua, jadi ada 3 first order condition ya. Kalau seandainya barangnya ada 2. Oke. Kalau teman-teman mau tahu ada berapa first order condition, jawabannya adalah jumlah barang ditambah 1. Nah, kalau ada 2 barang berarti 3 ya. Kalau ada 3 barang, jadi ada 4 Lagrange ininya, FOC-nya. Oke. Lalu kita turunkan si Lagrange terhadap Y. Hasilnya adalah beta dikali X pangkat alpha dikali Y pangkat beta kurang 1 dikurang PY lambda sama dengan 0. Lalu yang ketiga atau yang terakhir itu kita turunkan Lagrange terhadap lambdanya. Hasilnya adalah persamaan kendala itu sendiri, yaitu M dikurang PXX dikurang PYY sama dengan 0. Oke, maka kita mendapatkan 3 persamaan. Ini persamaan pertama, ini persamaan kedua, ini persamaan ketiga. Nah, yang menjadi masalah di sini adalah kita ingin mencari X dan Y yang memaksimumkan utilitas ketika dia menghadapi menghadapi kendala, yaitu kendala anggaran. Ya, M sama dengan PXX plus PY. Gimana caranya? Maka kita gunakan informasi persamaan 1, 2, dan 3. Ya. Yang pertama kita gunakan substitusi dan eliminasi untuk persamaan pertama dan kedua, seperti itu. Oke. Jadi kita bikin, nah karena kita tahu bahwa ini dikurang ini sama dengan 0, berarti ini sama dengan ini. Begitu pula untuk yang bawah. Jadi alpha dikali X pangkat alpha min 1 dikali Y beta sama dengan PX lambda. Oke. Nah, kita bikin pembagian gini. Nah, yang bawah itu beta dikali X pangkat alpha dikali Y pangkat beta min 1. Oke. Nah, di sini kita bisa coret si lambdanya. Ya, kita coret lambdanya. Nah, ini juga bisa kita coret nih. X pangkat alpha kurang 1 bagi X pangkat alpha itu jadinya X pangkat min 1. Gitu. Nah, Y pangkat beta dibagi Y pangkat beta min 1 jadinya 1 per Y pangkat min 1 atau Y-nya naik ke atas. Oke. Jadi kita, setelah kita sederhanakan, kita dapat hasilnya adalah alpha Y dibagi beta X sama dengan PX per PY. Oke. Nah, udah kita dapat dapat
maksudnya kita menggunakan informasi dari persamaan satu dan persamaan kedua. Terus langkah selanjutnya gimana? Langkah selanjutnya, kita baru menemukan proporsi X dan Y-nya kan. Atau sebenarnya dengan kata lain, dari persamaan satu sama persamaan kedua, ini teman-teman mencari utilitas maksimum dengan ini, sesuai dengan teori yang sudah kita pelajari di pengantar mikro, yaitu ketika slope dari indifference curve itu bersinggungan dengan slope dari si budget line. Oke, ini terpenuhi nih. Oke, nah setelah ini baru kita masukkan proporsi Y dan X yang memaksimumkan utilitas ke persamaan kendalanya atau anggarannya. Oke, nah kan alpha Y per beta X sama dengan PX per PY. Berarti Y sama dengan PX per PY dikali beta per alpha dikali X gitu ya. Nah, teman-teman juga bisa bikin untuk X-nya sama aja, tapi saya mau bikin dari Y-nya gitu. Nah, setelah teman-teman dapat ini, teman-teman masukin ke persamaan kendalanya. Kan kendalanya adalah M dikurang PXX dikurang PYY sama dengan 0. Nah, disinilah teman-teman mengganti si persamaan Y-nya menjadi ini. Hasilnya adalah M dikurang PXX dikurang PY dikali PX per PY kali beta per alpha dikali X sama dengan 0. Hasilnya adalah M dikurang PXX dikurang, ini coret-coret, ini jadi PXX beta per alpha sama dengan 0. Atau ini bisa kita sederhanakan jadi M dikurang PXX dalam kurung 1 ditambah beta per alpha sama dengan 0. Berarti PXX sama dengan M per 1 plus beta per alpha, ya kan? Nah, yang mau kita cari adalah si X star-nya. Berarti ini pindahin ke sini jadi begini. Oke. Nah, ini kita nemu X star-nya. Jadi X star sama dengan M per PX. Nah, kita sederhanakan aja. 1 itu kan alpha per alpha, jadi alpha plus beta per alpha. Seperti itu. Oke. Jadi kita mendapatkan X yang memaksimumkan utilitas. Nanti teman-teman bisa lakukan hal yang sama untuk Y. Nanti teman-teman akan dapat hasilnya adalah Y star sama dengan M dibagi PY dikali beta plus alpha per beta. Cara nyobanya gimana? Lakukan hal yang sama kayak tadi. Ya, bedanya sekarang Y-nya udah X-nya udah diketahui nih. Nah, tinggal coba dibalik aja nih X. Kan ini Y dalam X, nanti teman-teman bikin X dalam Y, masukin ke persamaan kendalanya. Nanti teman-teman akan dapatkan, sekalian buat teman-teman latihan, ya, ikuti cara yang sama kayak tadi, masukin ke persamaan anggaran, nanti teman-teman akan dapat hasilnya seperti ini. Oke. Jadi, ini yang kita sebut dengan apa? Ya, ini kan X dan Y yang memaksimumkan utilitas kan. Nah, ini kita sebut dengan Marshallian demand. Oke. Jadi, Marshallian demand itu adalah kuantitas permintaan yang memaksimumkan utilitas dengan anggaran tertentu, ya, seperti itu. Jadi dengan anggaran yang ada, berapa sih utilitas maksimum yang bisa tercapai? Dan ini adalah bentuk untuk COP 12. Dan kalau kita perhatikan, untuk COP 12, dia fungsi demand-nya itu hanya dipengaruhi oleh income dan harga barang itu sendiri. Ya, kita bisa lihat X star itu fungsi dari M dan PX, sedangkan Y star itu adalah fungsi dari M dan PY. Sehingga di dalam COP 12 kita mengasumsikan bahwa barangnya itu bersifat independen. Kenapa? Karena harga barang lain itu tidak masuk ke dalam fungsi, dia tidak masuk ke dalam sebuah model seperti itu. Oke. Nah, bagaimana kalau kita mengasumsikan fungsinya itu CRTS, constant return to scale, atau jika alpha plus betanya sama dengan 1? Maka kita bisa ubah Marshallian demand-nya jadi gimana? X star sama dengan, kan kita tahu bahwa alpha plus beta sama dengan 1, berarti M dibagi PX dikali 1 per alpha, atau jadi alpha M per PX. Sedangkan Y star-nya itu jadi beta M per PY. Coba aja deh, kan ganti nih alpha plus beta jadi 1. Ya, PY dikali 1 per B, berarti naik ke atas jadi beta M per PY. Oke. Nah,
Berarti ini adalah bentuk dari Marshallian demand untuk si Cobb-Douglas yang constant return to scale. Jadi itu bukan, ini adalah bentuk umum kalau dia constant return to scale saja. Nah, di video selanjutnya nanti kita akan menyaksikan tentang indirect utility function dan Hicksian demand. Dan apa itu definisi dari Hicksian demand.